Hi everyone, welcome to Media Saprasada channel with me Koko here, and today we're going to talk about the English materials again. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai materi bahasa Inggris lagi yang tentunya sering teman-teman sekalian dengar dan sering teman-teman sekalian hindari, khususnya jika berbicara mengenai grammar dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai simple present tense atau jenis tenses yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar dalam berkomunikasi keseharian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi utamanya. Nah, pertama-tama, apa sih itu simple present tense? Nah, kita bisa analisis dari katanya simple, present, dan tense. Simple itu berarti sederhana, present itu berarti di masa sekarang, dan tense itu berarti pola kalimat berdasarkan waktu. Jadi secara singkat, simple present tense merupakan pola kalimat berdasarkan waktu yang secara simpel menyatakan suatu keadaan di masa sekarang. Itu secara simpelnya ya. Secara lebih lanjut, dikatakan simple present tense describe habitual or frequent activity or fact. Jadi menjelaskan tentang kebiasaan, tentang aktivitas yang sering dilakukan, serta fakta. Nah, pada slide, saya telah memberikan beberapa contoh dalam penggunaan simple present tense, khususnya function dari simple present tense. Yang pertama adalah more or less permanent atau menunjukkan hal yang tidak selamanya terjadi atau tidak permanen. Contohnya tempat tinggal. Yang kedua, rutin atau kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Contohnya, I wake up at 6 a.m. Lalu factual information atau informasi yang sebenarnya. For example like, the sun rises in the east. Jadi matahari terbit dari timur. Nggak mungkin kan matahari terbit dari barat. Lalu schedule atau schedule. Biasanya kalau schedule itu kan diterangkan dengan angka yang biasanya adalah informasi yang faktual. Contohnya, our class starts at 7 a.m. Lalu ada frekuensi atau hal-hal yang sangat-sangat sering atau keseringan yang kalian lakukan. Contohnya, I always sleep at 9 p.m. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian secara singkat mengenai apa sih itu simple present tense, sekarang gimana sih caranya membuat suatu kalimat dengan simple present tense? Nah, sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, di sini rumus dalam membuat kalimat simple present tense itu dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah verbal atau dengan kata kerja, dan yang kedua adalah nominal atau tanpa kata kerja. Jadi bila kita ingin membuat suatu kalimat simple present tense dengan rumus verbal, itu berarti kita hanya menggunakan kata kerja atau verbal word. Misal, apa itu verbal word? Verbal word adalah kata yang mengandung aksi di dalamnya. Sedangkan, bagaimana kalau suatu kalimat simple present tense yang tidak menggunakan kata kerja, itu masuk ke rumus nominal. Nominal, non-verb. Jadi tidak boleh ada kata kerjanya. Jadi, hal apa yang bisa kita gunakan untuk mengganti kata kerja? Kita bisa menggunakan adjektif atau kata sifat seperti cantik, tampan, atau hal-hal yang bisa menerangkan karakteristik seseorang. Sedangkan noun juga bisa digunakan untuk mengganti kata kerja pada rumus nominal. Noun itu apa, Mister? Noun itu adalah kata benda. Hal-hal yang bisa kita sentuh, yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat physically. Dan yang terakhir adalah adverb atau kata keterangan yang dapat menerangkan verb itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gimana sih caranya untuk membuat rumus, membuat kalimat menggunakan rumus verbal dari simple present tense yang menunjukkan fakta, kebiasaan, atau hal-hal mendasar yang kita laksanakan keseharian. Nah, untuk rumus verbal itu tetap dibagi menjadi 3 ya. Ada kalimat yang positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan atau question. Mister terangkan sekali lagi, dalam penggunaan pola verbal dalam simple present tense hanya boleh memasukkan kata kerja setelah subjek. Sedangkan, jika teman-teman sekalian ingin memasukkan selain kata kerja, itu bisa menggunakan rumus yang nominal atau non-verb. Kita bahas satu-satu mulai dari kalimat positif, negatif, dan question. Yang pertama adalah kalimat positif. Jadi, untuk kalimat positif, di sini Mister bagi menjadi subjek I, you, Dewi, dan she, he, it. Kenapa dibagi, Mister? Karena pasti akan ada perubahan. Khusus untuk subjek I, you, Dewi, kata kerja tidak akan ada perubahan atau tidak akan ada penambahan es atau s. Sedangkan untuk subjek she, he, it, setiap kata kerja dalam rumus verbal harus ada penambahan es, dan s. Nanti kita akan bahas untuk di subjek she, he, it. Sekarang kita fokus di subjek Ayu Dewi atau subjek jamak dan juga subjek tunggal perseorangan.
Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb 1 dan object. Ingat, kita menggunakan verb 1 ya, bukan verb 2 atau verb 3. Contohnya, they walk in the park. Subjeknya adalah they, yang berarti mereka. Walk itu adalah verb satunya, sedangkan objeknya in the park atau tempatnya. Yang kedua, I take the apple. Saya mengambil apelnya. Saya atau I sebagai subjek atau orang yang memberikan suatu hal atau suatu daya yang dapat merubah objek. Take berperan sebagai verb, sedangkan the apple berperan sebagai objek. Yang kedua adalah bagaimana caranya membuat rumus negatif atau kalimat negatif dari simple present tense dengan rumus verbal. Berikut adalah pattern atau rumusnya. Subject plus do not plus verb 1 plus object. Contohnya, they do not walk in the park. They sebagai subjek, do not sebagai hal yang menunjukkan makna negatif, walk sebagai verb 1, dan object sebagai in the park sebagai objek. Nah, dalam kalimat ini, kita perlu menambahkan kata kerja bantu yaitu do di depan kata kerja utama. Untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kita tidak menggunakan do untuk kalimat negatif. Tapi kita menggunakan does. Nanti kita akan bahas ya. Contoh yang kedua adalah I do not take the apple. I sebagai subjek, do not sebagai hal yang menunjukkan makna negatif atau kata kerja yang berperan sebagai peran negatif. Take, verb 1, the apple sebagai objek. Nah, bila kita bandingkan dengan kalimat positif, kita gunakan salah satu contoh yaitu adalah they do not walk in the park. Tadi kalimat positifnya kan they walk in the park. Untuk secara gampangnya, untuk merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif, tinggal tambahkan do not setelah subjek. Sesuai subjeknya ya. Kalau subjeknya they, itu pasangannya do. I, you, they, we pasangannya do. Sedangkan she, he, it pasangannya does. Jadi jika kita ingin merubah kalimat positif they walk in the park, kita tinggal menambahkan do not setelah subjek they. Sehingga jadinya they do not walk in the park. Sama halnya dengan I do not take the apple. Kalimat positifnya kan I take the apple. Jika kita ingin merubahnya ke kalimat negatif, tambahkan do not setelah subjek. Sedangkan bagaimana untuk merubah kalimat positif ataupun negatif menjadi kalimat tanya? Nah, ini lebih gampang lagi. Rumusnya adalah do, subject, verb 1, dan object. Jadi, jika di kalimat negatif tadi kita menambahkan do sebagai kata kerja bantu, sekarang untuk kalimat question atau pertanyaan, kita menempatkan do bukan setelah subjek, tapi di depan subjek dan menghilangkan kata not sebagai penunjuk adanya makna negatif. Contohnya, do I walk in the park? Do sebagai kata kerja bantu pertanyaan, I sebagai subjek, walk sebagai verb 1, dan in the park sebagai objek. Jadi, jika kita analisis, untuk membuat kalimat pertanyaan dari kalimat positif, kita hanya cukup menambahkan do di depan subjek saja. Contoh, jika kalimat positifnya I walk in the park, kita hanya tinggal menambahkan do sesuai dengan subjeknya. Ingat sekali lagi, jika subjeknya I, you, they, we, pasangannya pasti do. Jika she, he, it, maka kita tidak menambahkan do di depan subjek untuk membuat kalimat pertanyaan, tapi does. Contoh yang kedua adalah, do I take the apple? Gampang kan? Nah, jadi tadi Mister sudah menjelaskan mengenai bagaimana caranya membuat kalimat positif, negatif, dan pertanyaan untuk subjek I, you, they, we di simple present tense. Di sini sekarang Mister mempunyai sebuah quiz untuk kalian. Silakan bagi yang ingin mengcapture dan praktek di rumah bisa untuk mempraktekkan perubahan atau mengubah pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang ada di layar ini menjadi kalimat yang diinstruksikan. Contohnya, untuk nomor 1, we work in the office right now. Kan ada instruksi negatif di bagian belakang kalimat. Jadi, teman-teman silakan mengubahnya menjadi kalimat negatif. Mister contohkan ya. We work in the office right now. Itu adalah kalimat positif. Jika kita ingin merubahnya ke kalimat negatif, kita hanya tinggal menambahkan do dan not setelah subjek. Jadi kita menambahkan do dan not setelah subjek
we. Jadinya, we do not work in the office right now. Jadi sekarang teman-teman silakan untuk praktek menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, Mister akan menjelaskan mengenai bagaimana sih caranya untuk membuat kalimat simple present tense dengan subjek she, he, it untuk verbal. Remember, we're still learning about verbal sentence. Sebenarnya formatnya sama atau patternnya sama, cuman ada perubahan di kalimat, di kata kerja. Seperti yang Mister jelaskan tadi, ada perubahan dan ada penambahan es dan s, tergantung ketentuan yang akan segera Mister jelaskan. Nah, ini merupakan ketentuan yang diaplikasikan untuk khusus kata kerja jika subjeknya adalah she, he, dan it pada simple present tense. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini adalah spelling changes atau perubahan pengejaan. Untuk most verb ya, kebanyakan verb itu hanya ditambahkan s jika subjeknya she, he, dan it. Contohnya, dance jadi dances, cook jadi cooks, sleep jadi sleeps. Yang pertama. Yang kedua, ditambahkan es atau es sebagai suffix atau kata belakang. Jadi, ketentuan yang kedua adalah verb ending in consonant and y, drop y and add es. Jadi kalau ada suatu kata kerja yang dia itu diakhiri dengan huruf y dan di depan huruf y itu adalah konsonan. Nah, jadi konsonan itu merupakan huruf mati ya, di luar huruf vokal yang a, i, u, e dan o. Jadi pada saat kita mengucapkan konsonan itu biasanya ada distraksi, entah itu di tenggorokan ataupun kita menutup vokal articulators kita, bagian mulut, bagian lidah, dan sebagainya. Contohnya adalah study. Study itu kan artinya belajar ya. Nah, huruf belakangnya kan y. Di depan huruf y itu ada huruf d. D ini kan konsonan. Coba kita ucapkan d. D, ada distraksi, ada penutupan pada articulators kita sehingga udara tidak bisa keluar dengan sempurna. Jadinya study ini kita ubah menjadi studies. Sama kayak try. Try itu kan belakangnya y, depannya r. R bukan merupakan huruf vokal. Jadi kita drop atau kita hilangkan y-nya, kita tambahin es belakangnya. Jadi tries. Ketentuan selanjutnya adalah verb ending in s, ch, x, and es. Jadi kalau ada verb dengan endingnya s, sh, ch, x, dan es, itu biasanya kita akan kita akan tambahkan es di bagian belakangnya. Contohnya, kiss jadi kisses, was jadi wasses, dan sebagainya. Nah, juga ada exception atau pengecualian untuk beberapa kata kerja. Ada go, itu pengecualiannya menjadi goes ya. Do itu jadinya does dan have jadinya has. Hanya untuk subjek she, he, dan it. Bagaimana kalau subjek Ayu Dewi Mister? Ya kalau untuk subjek Ayu Dewi tetap go, do, dan have. Untuk she, he, it khusus berubah menjadi goes, does, dan have. Mari kita bahas satu-satu untuk contoh kalimatnya. Nah, ini merupakan format yang verbal untuk kalimat positif dari simple present tense khusus untuk subjek she, he, dan it. Jadi untuk kalimat positif itu terdiri dari subjek plus verb 1, atau es tergantung ya perubahannya nanti, plus objek. Jadi sebenarnya sama patternnya, cuma hanya ditambah sama es saja. Contohnya, she works in the bank. Contoh pertama adalah she works in the bank. Dia bekerja di bank. Jadi she ini sebagai subjek, works ini sebagai verb 1 tambah tambah s atau es, dan in the bank sebagai objek. Nah, kenapa works ini hanya ditambahkan s? Kita kembali lagi ke aturannya. Most verb only add s at the back of the verb or as a suffix. Jadi kebanyakan verb itu hanya perlu tambahkan s di belakangnya jika di luar ketentuan 2, 3, dan 4. Contohnya works. Itu kan rootnya itu kan work. K kan. Tidak ada hubungannya dengan ketentuan 2 tadi yang ada huruf y-nya dan tidak ada juga hubungannya dengan yang ketiga. Ada ch, s, dan sebagainya. Jadi hanya perlu ditambahkan s. Yang kedua, he takes the apple. Dia mengambil apelnya. Nah, ini juga sama kejadiannya.
Take di sini itu akhirnya adalah E, hanya perlu tambahkan S karena tidak ada berhubungan dengan ketentuan 2, 3, dan juga 4. Yang selanjutnya adalah untuk membuat kalimat negatif. Nah, rumusnya sama dengan kalimat negatif dari simple present tense untuk verbal Ayu Dewi. Cuman bedanya di sini kita tidak menggunakan do sebagai kata kerja bantu, tapi kita menggunakan does. Subject plus does not plus verb 1 plus object. Contohnya, she does not walk in the park. Dia tidak berjalan di taman. Mister, kenapa walk-nya tidak ditambahkan S? Kan pada rumus sebelumnya di kalimat positif, untuk subjek she, he, it, semua verb harus ditambahkan ES atau S sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam suatu kalimat itu tidak boleh mengandung dua kata kerja yang ada ES-nya. Nah, dalam konteks kalimat negatif, kata kerja yang sudah mengandung ES kan does. Jadi untuk kalimat verb atau kalimat kata kerja di belakangnya itu harus dikembalikan lagi ke verb 1. Jadi yang hanya mengandung ES itu cuma satu, yaitu does di bagian depan. Dan tidak boleh di bagian belakang. Ingat ya, does not ini menunjukkan konotasi negatif yang ditambahkan setelah subjek. Di kalimat Ayu Dewi itu juga sama, do not-nya ditambahkan setelah subjek. Tidak boleh di depan subjek. Contoh kedua adalah he does not take the apple. Dia tidak mengambil apelnya. Jadi he sebagai subjek, does not sebagai hal yang menunjukkan makna negatif, take sebagai verb 1, dan the apple sebagai objek. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana caranya membuat simple present tense dengan subjek she, he, it, pertanyaan. Itu sangat gampang sekali, sama seperti simple present tense yang verbal dengan subjek Ayu Dewi. Kita cukup memindahkan kata das, kata kerja bantu, ke bagian depan subjek. Atau kita tinggal menambahkan das di bagian depan subjek. Dan ingat menghilangkan E atau ES pada verbnya. Rumusnya adalah does plus subject plus verb 1 plus object. For example, does he walk in the park? Apakah dia bekerja di taman? Remember, tidak boleh ada dua kata kerja yang mengandung S atau ES dalam suatu kalimat simple present tense. Sehingga dalam konteks ini, karena ES sudah diambil oleh does di bagian depan, ES-nya, jadi walk kembali ke verb 1. Atau kata kerja di belakangnya kembali ke verb 1. Remember, subjek she, he, dan it menggunakan does jika ingin membuat kalimat pertanyaan atau kalimat negatif. Jika mau membuat kalimat negatif, tambahkan not. Does not setelah subjek. Sedangkan jika untuk kalimat pertanyaan, menghilangkan not dan does ditambahkan di depan subjek. Seperti contoh yang sudah tertampilkan di layar. Contoh kedua adalah, does he take the apple? Does sebagai does, kalimat kata kerja pembantu ya untuk menanyakan suatu hal di bagian depan. He sebagai subjek, take sebagai verb 1, dan the apple sebagai objek. Nah, di sini Mister mempunyai beberapa latihan yang teman-teman sekalian bisa coba di rumah untuk mengubah kalimat-kalimat yang ada di layar menjadi kalimat yang diinstruksikan. Misalnya nomor 1, Rita doesn't make a cupcake. Ada kalimat instruksi di belakangnya untuk mengubah kalimat positif, silahkan diubah. Nah, penjelasan untuk simple present tense yang verbal itu cukup panjang ya, karena memang sedikit complicated, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian mengerti dari penjelasan Mister tadi. Sekarang kita akan lanjut ke gimana sih caranya untuk membuat simple present tense yang nominal. Nominal itu artinya tanpa kata kerja. Jadi kalau teman-teman ingin membuat simple present tense dengan rumus yang ini, tidak boleh ada kata kerja root atau kata kerja dasar di dalamnya. Kata kerja dasar itu apa, Mister? Contohnya memasak, memanggil, menyapu, dan sebagainya. Lalu kita bisa menggantinya dengan apa, Mister? Dengan ketiga hal ini. Yang pertama adalah adjektif atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang bisa menggambarkan seseorang. Contohnya beautiful, handsome, happy, old, young, and etc. Yang lainnya. Yang kedua adalah noun. Noun itu adalah kata benda. Hal yang bisa kita pegang, hal yang bisa kita lihat, hal yang bisa kita rasakan, hal yang bisa kita makan, seperti itu ya. Contohnya table, chair, teacher, food, dan sebagainya, etc. Yang terakhir adalah adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Bisa time, bisa place, bisa situation, bisa circumstances atau suasana. Jadi gimana sih caranya untuk membuat kalimat ini dengan positif, negatif, dan juga interrogatif? Langsung aja kita bahas sekarang. Nah, ini adalah beberapa rumus dari simple present tense yang nominal tanpa kata kerja. Ini jauh lebih gampang. Kenapa, Mister? Karena kita tidak ada perubahan. Tidak ada pembeda antara
subjek she, he, it, dan subjek Ayu Dewi. Semuanya sama rumusnya. Untuk rumus yang positif, kita bahas satu-satunya. Ini yang pertama adalah rumus yang positif, subjek to be non-verb. Nah, seperti yang Mister bilang, kita tidak menggunakan kata kerja di sini. Tapi kita dalam suatu kalimat yang utuh tetap harus ada kata kerja. Nah, gimana itu artinya, Mister? Nah, kata kerja yang kita pakai di rumus nominal ini berasal dari to be. To be itu adalah kata kerja, kata bantu kerja ya, yang biasanya ada setelah subjek. Tapi tidak secara gamblang menunjukkan bahwa itu adalah kata kerja. Seperti itu. Nah, to be itu apa, Mister? To be itu adalah kata kerja bantu yang Mister jelaskan tadi. Itu terdiri dari are, is, sama am, dan sebagainya. Masih ada banyak lagi sebenarnya kayak be going, dan sebagainya itu juga termasuk dari to be ya. Cuman kita fokus ketiga itu saja. Jadi to be am itu hanya untuk I am happy itu misalnya. To be are itu hanya untuk you, they, dan we. Are itu menunjukkan makna yang banyak ya, makna yang lebih banyak. You, they, dan we. We itu kan kita itu pasti banyak dong. They itu kalian, pasti banyak dong. You itu kamu, tapi kamu tuh konotasinya bisa banyak juga. Jadi are itu untuk yang banyak-banyak ya. Sedangkan yang terakhir adalah is itu untuk yang sedikit. She, he, dan it. She itu dia perempuan. Kalau dia pasti satu orang. He juga dia laki-laki, pasti satu orang. It itu pasti juga satu orang. Jadi she, he, dan it itu to be-nya is, I itu am, you, Dewi, are. Seperti itu. Nah, ini kita aplikasikan di semua kalimat non-verbal. Jadi, teman-teman sekalian juga harus mengingat she apa ya to be-nya, he apa ya to be-nya agar tidak tertukar-tukar. Nah, untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be plus non-verb. Gampang sekali. Contohnya, she is a teacher. She itu adalah subjeknya, is adalah to be untuk she, dan a teacher adalah non-verb sebagai noun. Dan contoh lainnya. Lalu yang kedua adalah negatifnya. Nah, negatifnya lebih gampang lagi. Negatifnya kita cukup menambahkan kata not setelah to be. Rumusnya adalah subject plus to be plus not plus non-verb. Contohnya, she is not a doctor. She itu sebagai subjek, is sebagai to be, not sebagai partikel yang menunjukkan makna yang negatif. A doctor adalah non-verb sebagai noun. Contoh kedua, they are not clever. Nah, perhatikan kalimat ini. Kita menambahkan not setelah to be. To be-nya yang mana? Are. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat negatif dari kalimat positif, tinggal tambahkan not saja setelah to be-nya. Nah, untuk kalimat question atau pertanyaan itu lebih gampang lagi. Kenapa gampang, Mister? Karena kita tinggal menambahkan to be di depan kata di depan kalimatnya. Contoh, atau kita misalnya kalau kita ingin merubah kalimat positif ke kalimat pertanyaan ya, kita tinggal menggeser saja to be ke depan. For example, like misalnya kalimat positifnya she is clever. Nah, untuk merubah kalimat she is clever menjadi kalimat question atau pertanyaan, is-nya itu kita pindah ke depan subjek. Jadinya is she clever? Untuk rumusnya to be plus subject plus non-verb. Contoh kedua, kalimat positifnya misalnya they are sick. Jika kita merubahnya kalimat pertanyaan, are-nya kita pindahin ke depan subjek. Jadinya are they sick? Dan seterusnya. Oh iya, bisa lupa lagi satu. Nah, untuk subjek she, he, dan it itu tentunya bisa diganti dengan nama orang ya. Misalnya Rita, Dewi, dan sebagainya. Jika sudah nama orang, itu berarti kata gantinya berarti kata ganti orang ketiga. Which is she, he, dan juga it. Jadi jangan sampai salah ya nanti. Khususnya dalam simple present tense yang verbal. Karena dalam simple present tense yang verbal itu ada perubahan kata kerja ditambahkan es, atau es. Nah, di sini juga Mister mempunyai beberapa latihan yang bisa teman-teman sekalian coba sesuai instruksi yang diberikan. Contohnya nomor 1, Dani is smart. Diubah kalimat negatif. Oh, kalimat negatif tinggal ditambahkan not saja setelah to be. Jadinya, Dani is not smart. Dan sebagainya. Bisa dicoba di rumah ya. Nah, itu merupakan pembahasan kita mengenai simple present tense yang cukup complicated. Kedepannya, Mister akan janji untuk membuat video yang lebih ringkas mengenai simple present tense. Kita akan bahas satu-satu ya. Sekarang Mister mau bahasnya general dulu semuanya. Nanti kita akan bahas mengenai gimana sih secara lebih spesifik untuk kalimat yang verbal, gimana sih secara spesifik untuk kalimat non-verbal, gimana sih ketentuan-ketentuannya dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini jika kamu suka, jika ini membantu. Jika teman-teman sekalian punya request, Mister bahas materi yang lain dong, Mister bahas materi ini dong, khususnya yang berhubungan dengan bahasa Inggris,
drop di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. See you everyone!